Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hari di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang dapat mengalami khawatir, takut, dan cemas. Tiga kata negatif yang terkait erat dan saling digunakan sebagai sinonim. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, tidak sedikit orang mengalami ketakutan, masalah kesehatan, ancaman kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, masalah keamanan keluarga, dan sebagainya. Melalui rasa khawatir, takut, dan cemas sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Untuk lebih memahami, kita dapat membedakan ketiga kata yang berkaitan tersebut, saudara. Yang pertama adalah khawatir, yaitu berpikir tentang masalah atau ketakutan yang menyebabkan rasa takut. Khawatir adalah berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir ada proses berpikir hal-hal yang membangunkan ketakutan, akan mencuri sukacita kita. Yang kedua adalah takut. Takut adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Misalnya penyakit berat yang dialami atau ancaman yang dibayangkan, misalnya membayangkan mengalami COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Dengan berpikir ancaman-ancaman itu menimbulkan perasaan negatif, takut itu. Dan hal ini akan mencuri waktu kita sekarang, karena ketika kita merasa takut, bisa menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Yang ketiga adalah kecemasan. Kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman ke depan yang ditandai dengan kegelisahan yang mendalam. Misalnya cemas kapan COVID-19 akan selesai, akan kehilangan pekerjaan, akan mengalami gangguan kesehatan, dan sebagainya. Ketika kita cemas, dia akan mencuri damai sejahtera kita. Saudaraku, dari data sebuah survei, sejumlah 7,3% atau 1 dari 13 orang menderita masalah kecemasan, khawatir yang sudah kronis atau parah. Tidak heran, Alkitab banyak berbicara tentang takut, khawatir, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah Allah, hidup dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Bahkan kurang lebih dalam Alkitab ada 365 ungkapan, jangan takut. Tuhan sangat mengerti bahwa kekhawatiran yang dialami manusia dan mengingatkan dan memberikan dorongan setiap hari agar
kita tidak takut, saudara? Kita mengenal 3 jenis takut. Pertama, takut akan ancaman yang nyata sehingga kita bereaksi menghindarkan ancaman itu. Misalnya kita bahaya, infeksi, virus corona. Karena itu kita tinggal di rumah, sering cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain dan menjaga kesehatan. Ini adalah takut yang sehat, yaitu takut yang melindungi diri dari bahaya. Jenis yang kedua adalah takut Tuhan. Takut Tuhan adalah sikap yang menghormati Tuhan, karena siapa Dia adalah Allah. Sikap ini memiliki dampak luas karena berhubungan dekat dengan iman pada Dia. Takut melakukan dosa, menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan, yaitu keluarga, gereja, dan pemerintah. Ini adalah takut yang sehat dan membawa segala berkat Tuhan. Takut jenis ketiga dapat disebut sebagai takut kronis, tidak sehat, karena tidak jelas lagi penyebabnya. Kita tahu takut ini dimulai dari dosa. Takut kronis berpotensi menjadi kecemasan, stres, dan depresi. Takut kronis membuat kita kehilangan kekuatan, sehingga tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jelas Allah tidak menghendaki kita memiliki roh takut seperti ini, saudara. Jadi harus bagaimana, saudara? Apakah kita memiliki rasa takut yang sehat dan baik, yaitu takut yang protektif atau melindungi dan takut akan Allah? Sebaliknya, apakah kita menderita rasa takut kronis yang tidak sehat? Takut yang sehat perlu kita bangun, dan takut yang tidak sehat perlu kita atasi. Saudaraku, kita dapat belajar menghadapi kekhawatiran, ketakutan dari Paulus. Paulus juga memiliki alasan kekhawatiran. Usia sudah lanjut, di penjara, tanpa kejelasan apa akan bebas atau akan dihukum mati. Tetapi, dia mempunyai rahasia yang dapat ia bagikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, agar tidak khawatir, namun justru mengalami damai sejahtera. Rasa mengatasi khawatir adalah doa dalam bentuk khusus, seperti Paulus tulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang pertama adalah belajar menerima situasi. Saudara, para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah cara terbaik untuk mampu memulai mengurangi rasa khawatir. Dalam hal ini, khususnya anak-anak Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan. Karena orang yang mengenal Dia tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan umat-Nya. Tetapi justru anak-anak Allah tahu kepada siapa Ia datang. Memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita. Akan tetapi, ini juga adalah bagian daripada proses anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar yang akan terjadi. Yang kedua adalah berharap kepada Allah. Berharap adalah kata klasik yang sangat sering digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara, mengucap syukur. Saudaraku, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala sesuatu dan apapun yang kita alami, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tindakan mengucap syukur membuat disukai oleh Tuhan. Karena hal ini tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi yang buruk sekalipun. Allah akan sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur untuk kemudian berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Saudaraku, mari pagi ini kita belajar untuk senantiasa jangan dikuasai kecemasan, ketakutan. Namun mari kita berharap, percaya kepada perkataan Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang buruk sekalipun. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup selalu berharap, percaya kepada Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga kami boleh terbebas dari segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ajar kami untuk selalu mempercayai setiap janji firman-Mu, dan senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan
dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.